Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Sehingga sampai hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Ayah bunda, anak-anak soleh dan soleha, beserta keluarga yang berada di rumah, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di dunia ini tidak lepas dari doa dan peran dua malaikat tanpa sayap yang Allah ciptakan, yang siap untuk menjaga, melindungi, membimbing dan mendidik kita agar menjadi manusia yang lebih baik. Mereka adalah ayah dan ibu kita. Di dalam ajaran agama Islam, seorang anak haruslah diajarkan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, yang dalam Islam sering kita sebut sebagai birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk etika dalam Islam yang menunjukkan sikap birrul walidain. Biru aba'akum tabiru abna'akum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, maka niscaya kamu akan dibaktikan oleh anak-anakmu. Menurut Ahmad Izzuddin Al-Buyuni, berbakti berarti berbuat baik kepada keduanya, melaksanakan hak-hak keduanya, selalu menaati keduanya dalam hal yang bukan merupakan bentuk pendurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjauhi hal-hal yang membuat mereka kecewa dan melakukan perbuatan yang diridhoinya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu amalan yang utama dan tinggi setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an sendiri, perintah tentang berbakti kepada kedua orang tua selalu disandingkan setelah perintah untuk beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat di atas menggambarkan bagaimana pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Agar apa? Agar Allah ridho kepada kita. Dewasa ini sering kita temukan fenomena seorang anak selalu berbuat kasar kepada kedua orang tua, bahkan membantah perkataan kedua orang tuanya. Mengapa demikian hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena kurangnya, minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum berbakti kepada kedua orang tua. Bapak sudah jelas, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan suatu kewajiban bagi kita dalam Islam sebagai seorang anak.
Lantas selanjutnya bagaimana? Setelah kita mengetahui kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka selanjutnya adalah bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Setidaknya ada 5 yang akan saya bagikan tentang bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, menaati keduanya selagi tidak dalam hal yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Selagi orang tua kita tidak menyuruh kepada keburukan, menyuruh kepada kemaksiatan, sudah sepatutnya kita menaatinya. Karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi anak yang tidak baik. Kemudian yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan mereka. Tentu kita sebagai seorang anak pernah mempunyai masalah dengan orang tua. Berselisih paham, bahkan berbeda pendapat. Namun ketika kita menjelaskan pendapat kita dengan orang tua kita untuk menyelesaikan masalah kita, maka sesungguhnya janganlah menggunakan ego kita yang tinggi, meninggikan diri kita. Hal itu hanya akan membuat orang tua kita menjadi sedih. Kemudian yang ketiga, berdoa dan memohonkan ampunan untuk mereka. Kita sebagai anak yang soleh dan soleha seharusnya di dalam sholat kita, di dalam sujud kita selalu memohonkan doa dan ampunan untuk mereka. Karena apa? Karena orang tua kita itu merupakan manusia pada umumnya yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kemudian yang keempat, jagalah kehormatan mereka. Kehormatan orang tua kita salah satunya terletak pada diri kita. Ketika kita berlaku tidak baik di masyarakat, berlaku semena-mena dan berbuat maksiat, maka nama mereka lah yang disalahkan. Nama mereka lah yang jelek. Maka ketika itu kita lakukan, maka kita sudah gagal menjaga kehormatan mereka. Kemudian yang terakhir, yaitu merawat dan menjaga mereka di usia senja. Manusia tidak selamanya awet muda. Pasti ada masanya kita masuk ke usia senja atau usia tua. Maka ketika orang tua kita memasuki masa usia senja, sudah sepatutnya kita giliran bergantian menjaga dan merawat mereka seperti mereka menjaga dan merawat kita sejak kecil dulu. Itu tadi 5 diantaranya cara berbakti kepada orang tua. Sudah seharusnya kita sebagai anak yang soleh dan soleha berbakti kepada kedua orang tua. Kita berada di posisi saat ini dengan segala kesuksesan, karir yang baik itu tidak lepas dari jasa dan doa yang orang tua kita panjatkan yang tidak pernah putus di setiap sujudnya. Maafkanlah mereka ketika ada tutur kata dan perbuatan yang menyinggung hati kita. Maka sesungguhnya itu lebih baik. Terakhir, sebelum saya tutup, saya berpesan untuk diri pribadi dan untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Berbaktilah kepada orang tua kita selagi mereka masih ada. Karena jika mereka sudah tiada, maka hanya penyesalan yang kita terima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada tutur kata dan perbuatan yang menyinggung dan menyakiti hati ayah bunda dan anak-anak soleh dan soleha semua. Ubur-ubur ikan lele, mohon maaf ya leh. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhu wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.